Salam sejahtera, salam penuh sukacita bagi seluruh jemaat GCC dan seluruh umat Kristen dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian melalui ibadah live streaming yang ditayangkan melalui link YouTube kami, yaitu Jesus Christ Community atau GCC, yang juga merupakan merek gereja dari gereja yang saya gembalakan pada saat ini. Hari ini kita akan lanjutkan sesi pembahasan kita, sesi yang ketiga, yaitu Unity. Nah, untuk Unity, kesatuan memang hanya 3 sesi saja. Dan ini adalah sesi yang terakhir. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kita, terlebih dulu kita akan mendengarkan sebuah lagu yang sangat memberkati kita dengan judul Ku Pasti Berhasil. Karena kita saat ini sedang membahas tentang kekuatan dan manfaat dari Unity, maka kita yakin dengan campur tangan Tuhan, Unity pasti akan terwujud. Mari kita dengarkan pujian penyembahan ini. Besar persoalan di hadapanku, lebih besar Kau Tuhan yang menyertaiku. Banyak kesukaran harus ku tempuh, lebih banyak mujizat Kau berbuat bagiku. Selama ku tiada menyerah, tetap semangat berusaha. Janji-Mu ku percaya, ku pasti berhasil akhirnya. Besar persoalan di hadapanku, lebih besar Kau Tuhan yang menyertaiku. Banyak kesukaran harus ku tempuh, lebih banyak mujizat Kau berbuat bagiku. Selama ku tiada menyerah, tetap semangat berusaha. Janji-Mu ku percaya, ku pasti berhasil akhirnya. Selama ku tiada menyerah, tetap semangat berusaha. Janji-Mu ku percaya, ku pasti berhasil akhirnya. Jangan menyerah, tetap berusaha, berhasil akhirnya. Selama ku tiada menyerah, tetap semangat berusaha. Janji-Mu ku percaya, ku pasti berhasil akhirnya. Selama ku tiada menyerah, tetap semangat berusaha. Janji-Mu ku percaya, ku pasti berhasil akhirnya. Janji-Mu ku
percaya ku pasti berhasil akhirnya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Bapak Ibu yang terkasih, kita sudah mendengarkan lagu yang begitu menginspirasi bagi kita, bagaimana kita bisa sukses, bagaimana kita bisa berhasil di dalam hal apapun kalau Tuhan beserta dengan kita. Kita akan berdoa, mohon Tuhan Yesus pimpin kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau menyertai, Engkau melindungi, Engkau memberkati kami. Sehingga hari ini kami bisa melanjutkan pembahasan kami dengan tema Unity. Satu mini seri yang terdiri dari 3 sesi. Dan hari ini adalah sesi yang terakhir karena harapan kami semua dengan khotbah-khotbah yang bersifat kesatuan unity ini, maka terwujudlah yang namanya kesatuan di dalam keluarga antara suami istri, orang tua dengan anak, unity di dalam gereja, pengurus satu dengan pengurus lain, jemaat satu dengan jemaat yang lain, dan juga unity di dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa di negara Indonesia. Karena kami sadar bahwa unity merupakan kesatuan yang sangat-sangat penting dalam setiap aspek dan organisasi perkumpulan dimanapun kami berada. Kami siap belajar, kiranya Tuhan Yesus memimpin menyertai kami untuk menerima kebenaran saat ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan membahas tema yang sama, cuman sesi yang ketiga yaitu unity. Judul yang akan kita kupas saat ini adalah membangun kehidupan satu tubuh bagian yang ketiga. Tema dengan judul itu berbeda. Namun seringkali banyak orang yang tidak bisa membedakan antara tema dengan judul. Apalagi kalau Anda bukan sebagai seorang pengkhotbah atau Anda tidak pernah mengikuti mata kuliah homiletika, ilmu berkhotbah. Kebetulan saya dosen teologi dan saya pernah mengajar mata kuliah homiletika atau ilmu berkhotbah. Nah, yang namanya unity itu adalah tema. Sedangkan yang namanya judul, membangun kehidupan satu tubuh, itu adalah judul. Nah, tentu saya tidak sedang mengajar unit, sedang mengajar homiletik, maka saya tidak akan jelaskan lebih jauh tentang masalah ilmu berkhotbah ini. Unity. Kesatuan adalah kehendak Tuhan Yesus di dalam doanya. Ini sudah pernah saya jelaskan di sesi 1 dan sesi 2 untuk masuk ke dalam materi pembahasan kita setiap kali saya membahas tentang unity. Di dalam Yohanes pasal yang ke-17, satu pasal, Yesus memberikan satu contoh, memberikan satu arahan tentang berdoa kepada Bapa di sorga. Sebenarnya Yesus itu tidak perlu berdoa karena Dia adalah Tuhan. Dia adalah Allah. Nah, kalau Dia adalah Tuhan atau Allah, kepada siapa dan bagaimana Dia berdoa? Ini semua hanya memberikan pengajaran-pengajaran, menjelaskan bagaimana doa yang diperkenan oleh Tuhan dan pokok-pokok doa apa yang difokuskan oleh Tuhan. Kita lihat Yohanes pasal 17 ayat yang ke-11. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Bapak Ibu perhatikan di sini, seakan-akan Yesus menjelaskan adanya dua oknum. Ada dua pribadi, pribadi Bapa dan pribadi Anak. Tapi di dalam pandangan tentang kedua oknum itu Yesus persatukan. Karena Yesus sedang mengajarkan tentang unity, tentang mengajarkan kesatuan. Dia menyebut Sang Pencipta adalah Bapanya.
Oke, kemudian dia berdoa kepada Bapaknya. Nah, isi doanya dia berkata supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Artinya, Bapa dengan anak adalah kesatuan yang tidak terpisahkan. Maka di dalam Yohanes 10 ayat 30, Yesus katakan, Aku dan Bapa adalah satu. Nah, kalau Yesus dengan Bapa adalah satu, berarti Yesus ada di dalam Bapa, Bapa ada di dalam Yesus. Ketika kita melihat Yesus, kita sudah melihat Bapa. Ketika kita sudah mengenal Yesus, berarti sudah mengenal Bapa. Karena itu satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Walaupun mungkin ada doktrin-doktrin yang menyebut hubungan Yesus dengan Bapa adalah pribadi. Bapa satu pribadi, anak satu pribadi, Roh Kudus satu pribadi. Nah, kalaupun betul itu adalah tiga pribadi, oke? Nah, tiga pribadi ini tidak terpisahkan, satu kesatuan. Makanya kalau pribadinya adalah tidak bisa dipisahkan, Bapa, Anak, Roh Kudus, seharusnya tiga pribadi ini juga punya nama yang sama. Masalahnya adalah, kalau Bapa, Anak, Roh Kudus adalah tiga pribadi, Bapa namanya siapa? Anak, jelas kita sudah tahu namanya Yesus. Lalu Roh Kudus namanya siapa? Oke? Saya pernah menjelaskan topik tentang pemahaman tentang Allah Esa. Nah, itu satu topik yang sangat panjang, terdiri dari 25 sesi. Maka saya tidak mau membahas lebih jauh di sini tentang doktrin Tritunggal atau Trinitas. Karena kita sedang berbicara tentang unity ini. Supaya kita memahami hubungan Bapa dengan Yesus. Bapak Ibu, kalau Bapa, Anak, Roh Kudus itu satu kesatuan yang tidak terpisahkan, otomatis namanya juga harus sama. Nah, nama Bapa itu siapa? Nama Bapa itu tidak lain adalah Yesus Kristus. Bagaimana penjelasan tentang Yahweh atau Yehova? Bagaimana tentang penjelasan Elohim dan sebagainya? Kita harus bedakan antara nama dengan sebutan, nama dengan status. Kalau di sini menekankan, nama Bapa adalah Yesus. Kenapa saya katakan demikian? Karena Yesus berkata, peliharalah mereka itu murid-murid dalam namamu. Yaitu namamu yang engkau berikan kepadaku. Artinya, Bapa di sorga itu punya sebuah nama. Nama Bapa dikasihkan kepada anak. Berarti ada kesamaan antara nama Bapa dengan nama anak. Jika nama anak adalah Yesus, otomatis nama Bapa juga adalah Yesus. Karena itu nama Bapa yang diberikan kepada anak. Kapan peristiwa nama Bapa diberikan kepada anak? Peristiwanya adalah ketika Maria sedang mengandung. Saat itu Yusuf ragu-ragu untuk tetap mengambil Maria sebagai calon istrinya. Mereka baru tunangan. Karena bagi Yusuf, nggak mungkin istrinya itu bisa hamil, bisa mengandung kalau tidak tidur dengan laki-laki lain. Ketika dia sedang mempertimbangkan maksudnya untuk menceraikan, memisahkan diri dengan Maria, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi di Matius pasal 1 ayat yang ke-21. Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Karena anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Istrimu atau dia akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaklah engkau menamakan dia Yesus. Nah, itu peristiwa yang dicatatkan di dalam Yohanes 17 ayat yang ke-11 ini. Oke. Nah, kemudian kita lihat lebih jauh doa Yesus di dalam ayat 21 sampai 23. Supaya mereka menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam engkau. Agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Dan aku telah memberikan mereka kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku.
Di dalam ayat ini, 3 kali ditekankan tentang kata persatuan. Perhatikan yang saya cetak merah dan diberi garis bawah. Ayat 21, supaya mereka menjadi satu. Ayat 22, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Ayat 23, supaya mereka sempurna menjadi satu. Sempurna menjadi satu berarti kesatuannya tidak bisa dipisahkan. Nah, itulah harapan dari Tuhan Yesus. Supaya seluruh umatnya bersatu, terutama supaya murid-murid yang saat itu bisa bersatu. Karena di antara murid-murid juga masih kadang-kadang terjadi konflik, kadang-kala terjadi gontok-gontokan. Di dalam Alkitab tercatat beberapa kali di antara murid-murid, di antara rasul-rasul itu terjadi konflik yang akhirnya mengarah pada perpecahan. Dalam Alkitab berulang kali para penulis itu menyerukan arti pentingnya persekutuan atau persatuan. Hampir semua penulis kitab mengarahkan bagaimana seluruh umat itu bisa bersatu. Nah, saya ambil contoh salah satu yang ditekankan oleh Rasul Paulus. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai ayat 2. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Bapak Ibu perhatikan kalimat yang saya garis bawah. Ada persekutuan roh. Nah, persekutuan roh dalam satu tubuh itu hanya adalah satu roh. Ketika dalam satu tubuh itu ada roh yang lain, berarti Anda dianggap kerasukan roh yang lain. Kalau yang masuk itu adalah roh iblis, berarti Anda sudah dirasuk oleh iblis. Karena satu tubuh itu hanya ada satu roh, maka disebut persekutuan roh. Nah, kenapa disebut persekutuan roh? Karena banyak roh-roh ini dengan tubuh yang berbeda-beda, tapi dipersekutukan, disatukan, sehingga kalau roh-roh manusia itu bisa dipersatukan, maka terbentuklah sehati sepikir, satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Pasti berjalan bersama dalam satu kesatuan. Ini sangat penting sekali di dalam sebuah organisasi. Bagaimana kita membangun persekutuan? Bagaimana kita membangun persatuan? Saya sudah ungkapkan ada 6 cara yang harus kita perhatikan bagaimana membangun sebuah persatuan. Yang pertama, harus saling memperhatikan satu dengan yang lain. Yang kedua, harus singkirkan rasa iri dan dengki. Karena di dalam satu tubuh tidak boleh ada iri dan dengki. Yang ketiga, hilangkan rasa benci dan dendam. Yang keempat, kembangkan sikap toleransi. Yang kelima, rasa memiliki bersama. Dan yang keenam, dapat bekerja sama. Dari sesi yang kedua, saya sudah ungkapkan 3 hal tersebut. Poin subjudul yang 1 sampai yang ketiga. Karena itu saya tidak bahas lagi. Bapak Ibu yang belum sempat mengikuti bagian yang kedua, silakan bisa di link kembali di dalam link YouTube Jesus Christ Community. Nah, kemudian yang akan kita bahas pada hari ini adalah kembangkan sikap toleransi, rasa memiliki, dan dapat bekerja sama. Ketiga hal tersebut yang akan membantu kita menuju unity atau kesatuan. Kita lihat yang bagian pertama. Prinsip membangun unity di subjudul yang kelima adalah kembangkan sikap toleransi. Kembangkan sikap toleransi. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Dalam kehidupan kita sebagai manusia, toleransi itu sangat-sangat penting. Nah, pada sesi yang pertama, saya sudah ungkapkan bahwa negara Indonesia itu memiliki sebuah semboyan nasional yang sangat-sangat bagus sebagai pemersatu antara masyarakat Indonesia. Karena Indonesia adalah sebuah negara yang sangat beraneka ragam. Hampir jarang sekali, mungkin hampir tidak ada di dunia
seperti Indonesia. Terdiri dari ratusan, kalau tidak salah ada 700-an suku bangsa di Indonesia. Nah, kalau ada 700-an suku bangsa, berarti ada 700-an bahasa. Ada 700-an dialek-dialek. Karena yang membedakan suku bangsa seringkali bahasa sebagai penentunya. Banyak sekali di Indonesia. Makanya kalau kita mau memenangkan Indonesia, Anda harus banyak belajar bahasa-bahasa. Tapi untunglah kita sudah ada bahasa pemersatu seluruh Indonesia, yaitu bahasa Indonesia. Semboyan ini menjadi sangat penting sebagai pemersatu ke atas keanekaragaman masyarakat Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Siapa yang tidak pernah kenal dengan istilah Bhinneka Tunggal Ika? Kalau Anda pernah duduk di bangku sekolah, Anda pernah belajar atau mengetahui kata Bhinneka Tunggal Ika. Mungkin kita tidak pernah duduk di bangku sekolah, asal kita bisa baca saja. Kita juga bisa melihat semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu ada di mana-mana, di dalam media cetak elektronik, bahkan juga melalui patung-patung. Misalnya ada burung Garuda, pasti di bawah di kaki burung Garuda itu terdapat kalimat tersebut, Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti biar berbeda-beda tetap satu jua. Indonesia boleh saja berbeda pulau satu dengan yang lain. Kadang-kadang kita mau ke pulau-pulau di seluruh Indonesia yang begitu jauh, kita harus naik pesawat sampai berjam-jam. Dari Jakarta ke Papua minimal mungkin perlu 3 atau sampai 3,5 jam naik pesawat. Padahal ke Singapura hanya 1 jam lebih. Jadi betapa luasnya Indonesia. Nah, kemudian suku, bangsa, suku, agama, dan juga warna kulit, adat istiadat. Begitu banyak perbedaan-perbedaan, tapi dipersatukan dengan satu kekuatan, Indonesia Raya. Betul? Kita lihat sedikit lebih jauh tentang masalah Bhinneka Tunggal Ika ini. Syarat mutlak atau syarat utama bisa terwujudnya persatuan seluruh masyarakat yang beraneka budaya, bahasa, dan adat istiadat adalah kembangkan sikap toleransi. Karena itu, ketika tidak bisa bertoleransi, konflik itu pasti terjadi. Karena Anda tidak bisa mengalah, maunya menang sendiri, maunya egois. Pada sesi yang lalu, pada sesi pertama, saya sudah jelaskan satu-satunya sifat atau karakter yang paling menghancurkan dan menghambat menuju unity adalah egois. Mementingkan diri sendiri. Nah, ketika engkau egois, engkau tidak pedulikan orang lain, seenak lu hidup. Nah, ketika kita hidup seenaknya, tidak bisa toleransi, kesatuan itu pasti bermasalah atau pasti pecah. Ada manusia-manusia tertentu yang rasis. Ada manusia-manusia tertentu yang fanatik buta. Kalau sudah seperti itu, perpecahan pasti terjadi. Tanpa sikap toleransi, negara memiliki semboyan sebagus, secanggih apapun, sehebat apapun dipromosikan, tidak akan terwujud pada unity. Karena itu, nggak ada gunanya kita hanya berseru Bhinneka Tunggal Ika, berbhinneka Tunggal Ika secara teoritis, tapi dalam praktek hidupnya kita nggak bisa bertoleransi. Karena itu, toleransi merupakan hal yang sangat penting menuju unity. Kita lihat lebih jauh toleransi. Bapak Ibu yang saya kasih, dalam hidup kita banyak hal yang harus dikompromikan dalam bentuk toleransi agar hidup kita terasa damai, tentram, dan juga bisa berhubungan satu dengan yang lain, bisa bergaul satu dengan yang lain. Tetapi dalam hal-hal tertentu yang sangat prinsip, maka kompromi atau toleransi itu memang tidak boleh. Walaupun tidak boleh, tapi tetap saja di dalam kehidupan masyarakat, kita harus bisa kembangkan sikap toleransi dalam bergaul. Nah, hal apa saja yang tidak boleh kita kompromikan atau tidak boleh kita toleransikan? Ada 2. Bagi orang Kristen ya, bagi orang Kristen ada 2 yang tidak boleh dikompromikan, yang tidak boleh ditoleransikan.
Apa saja kedua hal tersebut? Karena ketika Anda toleransikan kedua hal tersebut, maka itu akan berdampak pada dunia dan juga pada akhirat, khususnya berdampak pada keselamatan Anda. Tentu Anda sudah mengerti maksud saya yang tidak bisa dikompromikan oleh orang Kristen. Apa itu? Kita lihat kedua hal tersebut. Yang pertama, yang tidak boleh kita kompromisikan adalah iman. Iman itu nggak boleh dikompromikan. Yang kedua adalah doktrin. Kita lihat iman dan doktrin. Iman artinya kita harus tetap percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat tunggal. Kenapa demikian? Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6, Yesus katakan, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Artinya, bagi orang Kristen itu sudah final dan tidak ada kompromi lagi. Yesus Kristus adalah satu-satunya juru selamat. Ini bagi orang Kristen. Nah, agama lain mau terima atau tidak, nah kita nggak bisa paksakan. Kita hanya menawarkan. Karena di dalam Kisah Rasul 4 ayat yang ke-12 ditegaskan lagi, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang bisa menyelamatkan selain nama Yesus Kristus. Kalau Anda masih tinggal di bawah kolong langit, maka Anda tidak bisa hindari hanya ada satu nama yang bisa menyelamatkan Anda. Karena itu, saya ingin katakan, sekali Yesus, selamanya tetap Yesus. Dia adalah juru selamat tunggal. Dia adalah juru selamatmu. Nah, itu nggak boleh dikompromikan. Anda tidak boleh meninggalkan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Ketika engkau meninggalkan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat, maka keselamatan Anda itu jadi bermasalah. Karena itu, saya berharap apapun yang engkau alami sebagai orang Kristen, bagaimanapun sulitnya, tantangan, kesulitan, persoalan yang engkau alami dalam kehidupan di dunia, sekali Yesus tetap Yesus sampai akhir hidup kita. Itu yang pertama yang tidak boleh dikompromikan. Lalu yang kedua adalah doktrin. Kenapa doktrin itu tidak boleh dikompromikan? Alkitab tetap harus menjadi buku pedoman dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Karena itu, ikutilah tuntunan Alkitab. Kenapa Alkitab dengan Tuhan itu tidak boleh dikompromikan? Karena Alkitab dengan Tuhan Yesus itu satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Yohanes 1:1 mengatakan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, jika iman kita kepada Allah dalam Yesus Kristus tidak boleh dikompromikan, dengan sendirinya firman Tuhan juga tidak boleh dikompromikan. Artinya adalah firman Tuhan jangan ditambah, firman Tuhan jangan dikurangi. Ikuti sepenuhnya apa yang tertulis di dalam firman Tuhan sebagai pedoman iman, sebagai pedoman keselamatan, juga sebagai pedoman di dalam membentuk karakter-karakter kehidupan kita sehari-hari. Nah, selain dua poin tersebut, dalam hidup kita banyak hal yang harus kita kompromikan. Tentu dikompromikan pun dalam batasan-batasan sesuai dengan firman Tuhan. Dalam hidupnya, Rasul Paulus juga memberikan contoh dalam hal toleransi. Padahal Anda tahu, yang namanya Saulus adalah seorang yang sangat keras, sangat kaku, dan juga tidak mudah untuk bisa toleransi. Dia seorang yang membunuh, dia seorang penganiaya, seorang penyiksa orang-orang Kristen. Artinya, tipe-tipe karakter Paulus adalah tipe yang paling sulit dikompromikan. Tapi, setelah saya dalami, rupanya dalam banyak hal Paulus bisa kompromi. Kenapa Paulus menjadi pembunuh, penganiaya, penyiksa orang Kristen? Ternyata setelah saya dalami, Paulus itu dalam hal agama, dalam hal Tuhan, di dalam hal doktrin tidak ada kompromi, dia tegas. Tapi dalam kehidupan sehari-hari dia ada kompromi. Kita coba lihat karakter kompromi atau toleransi dari Rasul Paulus tersebut di dalam kehidupannya. 1 Korintus 9 ayat yang ke-20.
Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi. Artinya ketika Paulus hidup bermasyarakat dengan orang Yahudi, dia tunjukkan dia orang Yahudi. Dia memang orang Yahudi. Supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Kalau kita lihat, Paulus itu mudah sekali beradaptasi. Ayat 21, bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah. Karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Jadi kalau kita lihat, ketika Paulus terjun ke lapangan dan melakukan pelayanan dalam melakukan penginjilan, dia sering kali beradaptasi demi memenangkan orang itu. Lalu ayat 22 dia berkata, bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah. Artinya, ketika Paulus mendekati mereka yang secara ekonomi lemah, seringkali terkucil dari masyarakat, Paulus harus hidup seperti mereka. Saya kenal ada seorang hamba Tuhan, seorang pemberita Injil. Nah, di badan dia itu banyak tato-tatonya. Dan rambutnya itu rambut anak-anak pang. Waktu saya kenal, kemudian ngobrol-ngobrol, saya sempat sindir dia. Bro, ini lu jadi pendeta, tapi kenapa penampilan kau ini seperti preman? Lalu dia berkata, apa? Pak, kalau saya penampilan seperti seorang pendeta, pakai jas, pakai dasi, saya nggak bisa memenangkan anak-anak pang. Anak-anak telantar, para anak-anak yang hidupnya pergaulannya kacau. Saya nggak bisa dekati mereka. Tapi dengan penampilan saya seperti ini, Anda tahu, ratusan orang sudah saya menangkan, ratusan anak-anak muda sudah bertobat. Setelah saya berpikir, oh, ternyata itu maksudnya. Saya berpikir gaya hidup pendeta ini sudah tidak ada bedanya dengan duniawi. Ternyata dia menjadi seperti duniawi, ingin menarik orang-orang duniawi itu kepada Kristus. Nah, suatu kali saya ikut ibadah dia. Dia punya satu gereja. Walaupun gerejanya juga nggak mewah, bahkan kipas angin saja, AC saja nggak ada, hanya ada kipas angin. Waktu saya ikut ibadah dia, ternyata di dalam banyak anak-anak muda dan pemuda-pemudi yang, maaf kata nih, banyak tato-tato. Penampilan ya anak-anak pang lah, mereka punya gengnya. Oke? Nah, rupanya itu tujuannya. Kemudian Paulus berkata lagi, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang aku menjadi segala-galanya, supaya sedapat mungkin aku memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Kalau kita lihat di sini, Paulus kompromi atau toleransi dalam kehidupan demi memenangkan jiwa-jiwa sebanyak mungkin. Mengapa sikap toleransi? Mengembangkan sikap toleransi itu artinya adalah Anda harus bisa menerima kekurangan orang lain. Oke, semua orang punya kekurangan. Tapi ketika engkau tidak bisa terima kekurangan-kekurangan orang lain, engkau artinya tidak bisa toleransi. Orang yang bisa toleransi adalah orang yang bisa menerima kekurangan orang lain. Dalam satu tubuh, rasanya sangat aneh jika ada anggota tubuh yang kurang elok, kita tidak bisa terima. Saya nggak yakin bahwa dalam satu tubuh ini sempurna semua. Pasti ada kekurangan dong. Misalnya nih, bibir Anda sumbing. Lalu Anda tidak bisa terima bibir Anda tepok terus. Kenapa lu sumbing? Kenapa sumbing? Nah, itu pasti ada masalah dengan jiwa Anda. Betul? Atau hidung Anda pesek nih, seperti jambu air dibelah dua. Apakah Anda bisa terima? Atau Anda tepuk-tepuk, kenapa sih lu jelek? Kenapa sih jelek? Sampai Anda setiap kali bercermin, Anda cubit itu hidung Anda. Karena Anda anggap jambu air dibelah dua. Tetap tidak bisa terima. Wajah Anda kotak. Wajah Anda jelek.
Tetap saja Anda anggap diri Anda paling cantik, Anda bisa terima. Ketika Anda sudah tidak bisa terima tubuh Anda, maka Anda akan menjadi manusia yang secara kejiwaan itu bermasalah. Pasti Anda bisa terima tubuh Anda sejelek apapun. 1 Korintus pasal 12 ayat 20. Memang dalam banyak anggota, memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi, mata tidak dapat berkata kepada tangan, "Aku tidak membutuhkan engkau." Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, "Aku tidak membutuhkan engkau." Kenapa? Mata bisa berkata kepada tangan, "Aku nggak butuhmu." Mungkin tangannya jelek. Tapi kalau tangan orangnya mulus, mungkin dipamer-pamerkan. Betul? Atau tangan buntung. Walaupun buntung, tapi Anda kan masih ada buntungan juga. Anda masih butuhkan. Makanya banyak orang, karena ada organ tubuhnya, mengangkat tangannya yang buntung, lalu disambung dengan tangan elektrik atau tangan yang bisa difungsikan. Sekarang kan canggih. Kaki yang buntung lalu disambung pakai kaki palsu. Bapak Ibu yang saya kasihi, lalu ayat 22. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah. Paling lemah yang Anda tidak anggap, yang Anda remehkan, tapi itu yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Justru yang kita anggap kurang, malahan kita berikan perhatian khusus. Misalnya, tadi saya cerita hidung Anda yang tidak mancung, hidung Anda yang jelek, bengkok lah, ataupun terlalu lebar lah. Apa yang Anda lakukan? Nah, kalau Anda tidak bisa terima, mungkin karena foto dan sebagainya jelek, lalu Anda kan ujung-ujungnya kemana? Operasi. Operasi mempercantik hidung, bibir yang sumbing, operasi supaya dirapikan karena kelihatan giginya setiap hari. Walaupun Anda marah, tetap tertawa. Nah, orang nggak bisa bedakan antara marah dengan ketawa. Karena walaupun Anda marah, gigi Anda tetap nongol. Makanya mungkin nggak elok nih, lalu Anda operasi. Apakah boleh? Ya, untuk diperbaiki ya sah-sah saja. Tapi di sinilah prinsip Alkitab, yang kurang elok, yang dianggap kurang, pasti Anda perhatikan. Nah, apakah anggota tubuh ini yang lain cemburu iri? Enggak, karena itu satu tubuh. Orang yang suka gosip akan menceritakan kekurangan dan kelemahan orang lain adalah orang yang sombong. Bapak Ibu, tadi saya sudah katakan mengembangkan sikap toleransi. Artinya, tidak ada manusia yang sempurna. Tapi ada orang tertentu yang suka menjelek-jelekan orang lain. Di sini dia jelekkan si A. Di sini dia jelekkan si B. Di sini dia jelekkan pengurus ini. Di sana dia jelaskan pengurus itu. Kemudian gembala pun dia bisa jelek-jelekan. Itu adalah orang yang sangat-sangat sombong. Kenapa saya katakan dia sombong? Karena dia anggap dirinya sudah sempurna. Hanya orang yang sudah sempurna yang boleh menjelekkan orang lain. Kalau Anda belum sempurna, Anda jangan sekali-kali menjelekkan orang lain. Bercerminlah. Ketika engkau berteman dengan orang yang suka tebar gosip dan menjelekkan orang lain, Anda jangan senang dulu merasa dia dipercaya. Kadang-kadang kalau dia menjelekkan orang, gua hanya kasih tahu lu ya, tidak kasih tahu orang lain. Tapi Anda merasa, wah, saya dipercaya loh. Menceritakan kejelekan orang, rahasia orang. Biasa orang kan suka gosip, penasaran dengan gosip, betul? Anda jangan senang bergaul sama orang demikian. Kenapa demikian? Suatu hari Anda yang akan diomongkan oleh dia. Kalau waktu Anda masih berteman, kalau Anda masih dekat dengan dia, mungkin Anda aman-aman saja. Tapi namanya karakter berbeda, suatu hari bisa crash, suatu hari bisa konflik. Ujung-ujungnya Anda akan dijelek-jelekan oleh dia juga. Makanya saya paling takut dengan orang yang suka menjelek-jelekan orang. Suatu ketika di sebuah gereja, ada seorang ibu-ibu, encim-encim. Nah, encim-encim ini di gereja tersebut dikenal dengan panggilan wartawan sorga. Wartawan sorga. Kenapa? Karena ini orang
banyak tahu informasi tentang jemaat. Nggak tahu dia dapat dari mana. Si ini ada masalah ini, si itu ada masalah itu. Sampai gembala aja geng-geng kepala. Karena itu kalau gembala ingin tahu sifat-sifat karakter permasalahan yang dialami oleh setiap jemaat, tanya saja si wartawan sorga. Pasti dia bisa tahu. Suatu ketika, wartawan sorga, si Encim ini menyebarkan sebuah berita. Dia berkata, saya lihat loh, si bapak itu ke salon plus-plus. Oke, ke salon plus-plus. Nah, saya yakin pasti dia melakukan sesuatu di salon itu. Kenapa demikian? Karena rupanya bapak ini keluar dari salon lagi betul-betulin celana dia. Sehingga langsung ditangkap. Kenapa sih bapak ini main cewek dengan salon plus-plus itu? Rupanya omongan dia itu sampai ke telinga istri dari bapak tersebut. Akhirnya konfliklah suami istri. Nah, istri tanya, betul nggak kamu ke salon itu? Iya. Ngapain kamu ke sana? Potong rambut. Bener potong rambut. Pokoknya akhirnya suami istri berantem gara-gara suaminya ke salon plus-plus itu. Pertanyaannya adalah, suaminya ke sana potong rambut atau ada tujuan lain? Nah, ketika ditanya kenapa ke salon plus-plus, lah saya kan nggak tahu ini salon plus-plus. Saya punya rambut sodapannya, saya mau potong. Tapi berita bahwa suaminya ada main sama cewek salon itu mulai tersebar dan akhirnya kan jadi permasalahan sampai suaminya itu akhirnya nggak berani ke gereja lagi. Pendeta tahu bahwa tukang tebar gosip inilah yang menjadi sumbernya. Lalu dipanggil. Setelah dipanggil, pendeta kasih satu tugas. Bu, saya ingin berikan satu tugas, coba ibu lakukan dengan baik ya. Iya, siap Pak Pendeta. Sebelumnya kan ditegur dulu ibu. Bu, cobalah kendalikan mulut. Mulut ibu tuh sudah menyebarkan gosip-gosip yang tidak baik. Bahkan suami istri lagi konflik tuh gara-gara ibu sampai. Lalu dia bela dia, bukan saya melihat sendiri Pak Pendeta. Dia keluar dari salon plus-plus. Kan saya melihat sendiri. Waktu dia keluar dari salon, dia betul-betulkan celana. Ada apa dengan itu? Bapak Ibu yang saya kasih, akhirnya pendeta juga cari informasi ke salon plus-plus. Betul kasih bapak ini beri. Waktu ditanya, pelayan salon, enggak, bapak itu hanya potong rambut. Mungkin duduknya kelamaan, sehingga celananya mungkin agak longgar. Dia naikkan, dia perbaiki. Itu saja. Oke, akhirnya waktu dipanggil, Bu, ibu saya berikan satu tugas. Ya Pak. Ibu pergi ke pasar, beli seekor ayam utuh yang masih ada bulunya. Nah, kemudian ibu bawa pulang ayam itu. Tapi sepanjang perjalanan, ibu coba cabut bulu ayam, ditebarkan satu demi satu. Karena dibawa tekanan, akhirnya si ibu ini jalankan. Sampai rumah, dan ibu ini sudah dipesankan, setiap bulu yang ibu tebarkan, ibu hitung ya. Sampai rumah, ayam itu sudah setengah botak. Setelah itu, pendeta ngomong, Bu, sekarang ibu ke tempat di mana ibu lewati, pungut kembali bulu ayam itu. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Katakanlah, dari 100 bulu ayam yang ditebarkan, kalau bisa kumpulkan 10 bulu ayam sudah bagus. Kan sudah terbang, sudah hilang, diinjak orang dan sebagainya. Hilang. Dan demikianlah gosip. Apapun yang kita sudah ucapkan, nah itu akan menjalar kemana-mana, Anda tidak bisa tarik kembali. Tidak bisa ditarik kembali. Dan dampaknya itu adalah semua orang tahu, padahal yang digosipkan itu belum tentu benar. Karena itu, saya takut dengan orang yang tukang gosip dan menjelekkan orang lain. Itu repot sekali. Kita lihat bagaimana firman Tuhan ajarkan kita tentang mengembangkan sikap toleransi. Roma 15 ayat 1-2. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Kalau jemaat yang lain ada kelemahan, bukan diomongin. Anda bantu dukung supaya dia menjadi lebih baik. Anda backup dia. Bimbing dia menjadi lebih baik. Bukan mengomongin kekurangan dia. Bayangkan jika Anda punya anggota tubuh yang kurang. Anda omong-omongin ke orang lain tubuh Anda sendiri. Kan aneh. Katakanlah Anda punya tai lalat segede burung puyuh.
di dalam badan Anda. Kan ini tertutup oleh baju kan. Lalu, kalian tahu nggak, gue punya tai lalat segede burung puyuh loh. Di mana? Ya di dalam badan saya. Kan aneh, bodoh. Justru Anda berusaha tutupi Anda tanggung tersebut. Ayat 2, setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikan untuk membangunnya. Ayat 7. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Terimalah kekurangan orang lain. Jangan jelekkan. Dia punya kekurangan, Anda juga punya salah kalau kita satu tubuh. Karena itu terima, jangan menjelek-jelekan orang. Yang kedua, jangan membedakan si kaya dengan si miskin. Kalau kita mau kembangan toleransi hidup, kaya miskin harus sama. Kita lihat apa yang dikatakan oleh Yakobus pasal 2. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuhan duduk di tempat yang baik ini. Sedangkan kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana atau duduklah di lantai di dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Ayat 5, dengarlah, wahai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Ayat 6, tetapi kamu telah menghina orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang yang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Apa yang diungkapkan oleh Yakobus tentu diangkat dari kehidupan berjemaat, kehidupan bergereja. Mungkin dia perhatikan. Yang datang si kaya disambut begitu. Yang datang di miskin diacuekin dan sebagainya. Bapak Ibu ya saya kasih. Kadang-kadang tindakan demikian juga bisa dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan. Apalagi hamba Tuhan di mana gereja yang dipimpin adalah bersifat dinasti. Artinya seluruh persembahan masuk ke kantong pendeta itu. Pasti dia akan bedakan kaya miskin, kaya miskin. Saya bersyukur gereja yang saya gembalakan bersifat organisasi. Saya tidak dapat amplop atau persembahan secara langsung ke saya. Tapi semua itu masuk kas gereja. Setelah masuk kas gereja, ada bendahara yang ngurus. Nah, saya itu hanya digaji di gereja. Yang mana gereja ini saya rintis dari kecil. Dari tanpa jemaat. Sampai punya ratusan jemaat. Saya makan gaji. Sehingga saya nggak bedakan kaya dan miskin. Karena semuanya yang kaya memberikan lebih, yang miskin memberikan kurang. Tapi masuk ke dalam kas penampungan. Setelah itu baru untuk operasional gereja, untuk honor hamba Tuhan dan sebagainya. Sehingga kaya miskin saya perlakukan dengan sama. Bapak Ibu yang saya kasihi, uang adalah sesuatu nilai yang sangat penting dalam hidup manusia. Karena segalanya perlu uang. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita ingini membutuhkan uang. Maka uang itu seringkali menjadi raja, menjadi dewa dalam kehidupan kita. Ketika kita memandang uang adalah sesuatu yang sangat-sangat penting dalam hidup kita, otomatis engkau akan memandang orang-orang yang punya uang. Karena uang dengan orang itu tidak bisa dibedakan. Tidak bisa dipisahkan. Orang yang tidak punya uang sekalipun wajahnya jelek, tapi karena kaya Anda akan dekati. Tapi kalau orang miskin, sudah miskin jelek lagi, siapa yang mau dekati? Kalau orang cantik dan ganteng walaupun miskin, mungkin banyak orang yang mau dekati. Tapi kalau orang sudah jelek dan miskin, tamatlah riwayat dia. Nah, ini kita sudah membedakan orang, sudah antipati. Karena itu, toleransi
harus kita kembangkan. Kekuatan uang, dia bisa menyatukan, tapi dia juga bisa memisahkan. Bahkan menghancurkan. Kenapa saya katakan demikian? Uang bisa menyatukan jika engkau punya duit yang banyak, lalu engkau gampang menolong orang lain. Padahal tampangmu jelek sekali. Orang akan datang mencari engkau, berteman dengan engkau. Karena itu istilah, di mana ada gula, di situ ada semut. Okay? Di mana ada gula, ada semut. Karena apa? Ada daya tariknya. Mereka tertarik bukan karena wajahmu yang jelek. Mereka tertarik bukan karena mungkin sifatmu juga jelek karena engkau punya duit. Tapi mereka tertarik dengan duit Anda. Tapi ketika engkau jatuh miskin, sudah jelek, karakternya juga jelek, jatuh miskin lagi, hancurlah hidupmu, ditinggalkan orang. Karena itu, uang bisa menghancurkan, uang bisa menyatukan. Seringkali uang juga menjadi pemisah. Memisahkan suami istri, memisahkan hubungan orang tua dengan anak, gara-gara hanya warisan saja. Orang tua dengan anak bisa konflik. Seringkali banyak kasus orang tua belum meninggal, anak sudah minta warisan. Mungkin awalnya anaknya berkata pada orang tuanya, tenang saja mama papa, setelah bagi warisan saya butuh modal untuk usaha. Mama papa bisa tinggal di rumah saya. Itu sebelum warisan dibagi. Dan setelah warisan dibagi, kira-kira orang tua masih bisa tinggal di rumah? Bapak Ibu, kalau anaknya belum menikah, mungkin masih ada harapan. Kalau sudah menikah, mungkin anak dengan orang tuanya cocok. Tapi apakah menantu cocok dengan orang tuanya? Belum tentu. Konflik. Anda mau bela siapa? Bela kedua orang tuamu? Atau bela pasangan hidupmu? Nah, itu jadi konflik. Maka nggak mudah. Suami istri, orang tua dengan anak, teman-teman gereja. Banyak kasus di mana awalnya sesama jemaat nih. Lalu terjadi transaksi bisnis nih. Berhati-hati ketika jemaat sudah terjadi transaksi bisnis. Yang nama bisnis itu pasti bisa konflik kan? Karena beda beda kepentingan, beda teknik, paham dan sebagainya. Konflik. Atau pinjam uang. Jemaat pinjam uang dengan jemaat lain. Karena mungkin yang anggap itu jemaat, jadi kembalikannya susah. Nah, itu juga bisa menjadi pemicu konflik. 1 Timotius 6 ayat 9, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh di dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Kenapa demikian? Karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Kenapa Paulus itu menggunakan istilah cinta? Karena cinta itu buta. Cinta itu bisa menggelapkan semuanya. Demikian pula, gara-gara uang mungkin Anda bisa lakukan kekerasan. Bisa melakukan hal yang mengerikan. Satu kali, di Sunter, Jakarta Utara. Ada seorang yang suka hobi minum. Ya, mungkin ini preman lah, istilah preman. Dia membutuhkan uang, minta uang hanya 5.000 saja. Dengan seorang yang punya toko di sana, 5.000. Dia nggak minta banyak. Ya mungkin masih setengah-tengah ler. Tapi orang yang punya toko itu nggak senang. Diusir lah. Dikatain lah. Ini orang ini masih sedikit pengaruh minuman alkohol. Ternyata dia bawa pisau. Akhirnya pisau ditusukkan ke kakinya, kena di pahanya, dan kena di urat besarnya. Akhirnya terjadi pendarahan. Tidak bisa ditangani, akhirnya mati. Orang ini memang ditangkap masuk penjara. Tapi masalahnya gara-gara 5.000 itu sudah menghabisi nyawa orang. Dan gara-gara 5.000 bapak ini harus meregang nyawa. Ini kan karena cinta uang. Kalau uang itu sudah menjadi sesuatu yang Anda agung-agungkan, ya habislah. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Uang memang penting dalam hidup kita, tapi jangan karena uang. Akhirnya kita tidak bisa kembangkan sikap toleransi. Kemudian kita lihat bagian yang selanjutnya.
prinsip membangun kesatuan tubuh, rasa memiliki bersama. Rasa memiliki bersama. Ketika Anda membeli sepasang sepatu, tentu anggota tubuh yang berkepentingan untuk sepatu ada kedua kaki. Kan nggak mungkin dong Anda beli sepatu untuk dua tangan. Nggak bisa. Kaki ya kaki, tangan-tangan. Kalau sarung kaki, makanya ada sarung kaki, ada sarung tangan. Kaos kaki, kaos tangan. Oke. Tapi sepatu untuk kaki. Namun, rasa memiliki sepatu ini bukan hanya pada kedua kaki. Kan satu tubuh nih, anggota berbeda nih. Ketika beli sepatu, otomatis yang membutuhkan sepatu adalah kaki. Tapi apakah yang lain iri? Demi kepentingan kaki? Enggak. Karena itu memiliki, rasa memiliki. Walaupun sepatu itu hanya untuk kaki, namun tidak ada satupun anggota tubuhnya iri. Bagaimana mungkin tangan akan iri kepada kaki? Sehingga tangan berkata, loh kok ini dikasih sepatu, beli sepatu, sebulan ganti sepatu. Kapan gua dapat sepatu? Tangan berkata pada kaki. Ini kan jadi aneh. Walaupun untuk dipakai kaki, namun semua anggota tubuh akan terlibat dari saat membeli sepatu sampai setiap kali Anda memakai sepatu itu. Semua itu bisa berjalan dengan lancar dan otomatis karena rasa memiliki. Karena apa? Kaki adalah milik seluruh tubuh. Kaki adalah milik tangan, kaki adalah milik mata, kaki adalah milik telinga, semuanya. Seluruh tubuh itu saling memiliki, menjadi milik bersama. Nah, kalau saling memiliki menjadi milik bersama, otomatis kepentingan satu adalah kepentingan bersama. Ketika beli sepatu, kita lebih jauh. Ketika Anda membeli sepatu, paling tidak ada 8 anggota tubuh yang terlibat. Coba Anda pikirkan. Waktu Anda mau beli sepatu, organ tubuh, anggota tubuh yang terlibat itu apa saja? Padahal untuk kaki. Artinya, 8 anggota ini seharusnya tidak perlu dong, karena yang kaki itu butuh. Tapi karena mereka satu kesatuan, maka semuanya terlibat secara otomatis, tidak perlu disuruh, tidak perlu diperintahkan. Kita lihat 8 anggota tubuh. Yang pertama adalah otak. Otak akan berkata, hei, ini saya butuh sepatu nih, sepatu saya sudah jebol, sepatu saya sudah usang nih. Sudah robek, sudah waktunya ganti. Lalu otak mulai berpikir, saya mau cari di mana? Toko sepatu mana? Beli online di Shopee yang mana? Macam-macam. Otak dulu berpikir. Karena sepatu dibutuhkan. Kaki tidak akan mungkin ngomong ke otak, tak, gue butuh alas kaki nih. Kalau enggak, repot nih. Tapi otak sendiri akan berpikir bahwa kaki membutuhkan sepatu. Karena yang bisa berpikir adalah otak. Yang mengendalikan seluruh tubuh ini. Nah, setelah otak melihat kaki butuh sepatu, lalu kedua kaki mulai bekerja. Kaki bekerja bukan karena kepentingan dia saja, tapi kepentingan seluruh tubuh. Kalau enggak, Anda berjalan tanpa alas kaki, itu saja. Akhirnya kaki ini yang harus berjalan, apakah Anda jalan ke toko sepatu kalau dekat rumahmu, atau Anda naik kendaraan umum supaya bisa membawa badan Anda ke toko sepatu. Nah, waktu badan Anda pergi ke toko sepatu, tangan tidak bisa berkata, waduh, gua lagi capek nih, gua malas tinggal di rumah. Akhirnya Anda jalan dengan kedua tangan dibuntung, dicopot. Ini satu kesatuan, rasa memiliki. Kemudian mata. Katakanlah Anda sudah berjalan atau sudah naik kendaraan umum sampai ke toko sepatu. Mata sudah mulai bergerak. Apa yang dilakukan? Menuntun jalan ke toko sepatu. Kemudian sampai toko sepatu mulai memilih bentuk sepatu yang Anda inginkan. Warnanya, ukurannya, semuanya. Mata yang bermain. Kan nggak mungkin dong. Kaki Anda ukuran 40. Lalu mata melihat yang ukuran 10. Itu anak kecil punya sepatu. Kan nggak mungkin kan? Pasti mata mengarahkan sesuai dengan ukuran sepatu Anda. Anda nggak mungkin cari sepatu yang melihat rak sepatu yang kecil atau rak sepatu yang jumbo ukuran. Enggak kan? Sesuai dengan kaki Anda. Lalu tangan.
Apa yang dilakukan tangan? Mengambil sepatu itu, lalu mulai diuji. Setelah itu Anda jalan-jalan. Enak nggak sepatu ini? Kemudian, wah merasa cocok. Lalu Anda tarik dompet, bayar. Pakai uang cash atau pakai kartu kredit. Atau sekarang kan pakai handphone dia transfer. Nah, tangan yang bekerja. Kaki sih diam saja. Kan nggak mungkin kaki yang tarik dompet. Kaki yang melakukan pembayaran. Itu fungsinya berbeda. Mulut. Peran dia mana? Bertanya. Pak, saya suka sama sepatu nih. Ukurannya ada yang lain nggak? Ini agak sempit. Tanya sini, tanya sana. Dan setelah itu, sudah cocok nih. Warnanya cocok, ukurannya cocok, kemudian tip modenya cocok. Kan Anda nggak mungkin langsung beli kan. Biasalah, Pak, boleh nggak kurangin? Nawar, kan mulut yang bekerja. Kemudian telinga. Baru saja Anda pakai sepatu, orang lain, wih, sepatumu bagus ya, beli di mana? Yang senang itu siapa? Bukan hanya kaki. Karena kalau dipuji, yang senang itu kaki. Nah, kaki Anda gemetaran, lompat-lompat sendiri. Kan aneh. Kaki mungkin diam, tapi hidung Anda kembang-kempes. Hidung Anda yang merasa senang karena dipuji. Betul nggak? Bibir Anda senyum. Jadi, anggota-anggota tubuh terlibat. Itu karena rasa memiliki. Mengapa anggota-anggota tubuh bisa terlibat secara otomatis? Padahal yang memerlukan sepatu itu hanya kedua kaki. Karena semua anggota tubuh adalah satu. Roma 12 ayat 4 dan 5. Sebab sama seperti satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Tadi saya sudah dijelaskan nih, dari otak sampai ke telinga Anda, semuanya masing-masing punya peran yang berbeda-beda, tapi dengan satu tujuan, sepatu baru. Ayat 2, ayat yang kelima, demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing anggota satu dengan seorang yang lain. Karena satu, rasa memiliki. Kalau Anda mempunyai rasa memiliki, pasti Anda bisa bersatu. Sebenarnya untuk menuju kepada unity, sehingga seluruh anggota tubuh bisa bekerja sama dan saling memperhatikan, saling memiliki, kunci utamanya ada pada otak. Pusat komando. Aduh. Karena otak itu yang menentukan. Jadi, hati dan pikiran. Dari otak, sehingga timbul hati. Jadi engkau bisa memberikan perhatian, belas kasihan, semua itu ada di hati. Otak itu hanya memberi, karena otak itu bukan perasa. Perasa itu ada di hati. Ketika Anda berjalan tanpa sepatu, kaki Anda kesepak ke trotoar, bengkak nih, luka nih. Dia merasakan dari atas, sakitnya. Otak dan pikiran. Berarti sangat penting. Demikian pula, kesatuan atau unity dalam keluarga dan jemaat di gereja hanya bisa terwujud bila setiap pribadi itu memiliki hati dan pikiran Kristus. Kalau engkau punya hati Kristus, punya pikiran Kristus, kesatuan itu pasti terwujud. Kalau enggak ada, susah sekali menuju pada kesatuan. Kita lihat harus punya pikiran dan perasaan Kristus. Filipi pasal 2 ayat 1, jadi karena dalam Kristus ada nasihat dan ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau pujian yang sia-sia, sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Dan janganlah tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saya sudah baca ayat ini beberapa kali dalam pembahasan topik unity ini. Tapi ada yang ingin saya tekankan di sini. Coba kita lihat. Supaya kita sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, sempurna di dalam kasih. Nah, kesatuan ini baru bisa terwujud kalau kita semua, seluruh jemaat, seluruh anggota, seluruh keluarga punya hati dan pikiran Kristus. Itu dia. Kalau engkau tidak punya hati dan pikiran Kristus, nggak akan bisa terwujud kesatuan.
hati Kristus supaya hati yang penuh belas kasih, hati yang kompromi, hati yang memperhatikan kepentingan orang lain. Yesus tidak pernah mementingkan diri sendiri ke seluruh kehidupannya. Dia bahkan nyawanya diberikan untuk kita. Kalau nyawanya saja dia bisa berikan untuk kita, apalagi yang tidak bisa diberikan untuk kita. Yang paling berharga. Kalau engkau punya hati Kristus, maka aman sudah, tentram dan damai. Lihat lebih jauh, pikiran dan perasaan Kristus. Unity, fokus atau sentralnya itu adalah Kristus. Karena Kristus yang menjadi penyatu. Maka di dalam doanya, aku dan Bapa adalah satu. Kemudian di dalam Kristus ini harus punya pikiran Kristus, harus punya hati atau perasaan Kristus. Kalau kita punya pikiran perasaan Kristus, tenang, itu kesatuan pasti terwujud. Tapi kalau pikiran dan perasaan Kristus tidak ada di dalam setiap jemaat hanya memikirkan kepentingan sendiri, setiap jemaat hanya memanfaatkan bagaimana dia mendapatkan keuntungan, dan dia akan korbankan perasaan dia. Jangankan jemaat biasa, pengurus gereja, bahkan hamba Tuhan saja belum tentu mempunyai pikiran dan perasaan Kristus. Kenapa terjadi konflik? Penyebabnya nggak ada hati dan pikiran Kristus. Kalau punya hati dan pikiran Kristus, pasti bisa bersatu. Gereja bisa bersatu, keluarga bisa bersatu, di dalam komunitas apapun. Kalau hati dan pikiran Kristus itu ada, percayalah di sana pasti unity terjadi. Tapi kalau hati dan pikiran Kristus tidak ada di dalam komunitas tersebut, di dalam sekelompok orang, maka untuk bisa menjadi satu itu tidak gampang. Lalu kita berpikir, pikiran dan hati perasaan Kristus apa? Di ayat selanjutnya, Paulus jelaskan pikiran dan perasaan Kristus itu seperti apa. Filipi 2:6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Pikiran perasaan Kristus artinya tidak sombong. Rendah hati. Itu orang yang punya pikiran perasaan Kristus. Tidak memegahkan diri. Dan juga walaupun ini hak dia, ketika haknya itu diambil orang, tenang saja, nggak apa-apa. Mau rugi. Kalau nggak mau rugi, ya susah. Kemudian ayat 7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Mengosongkan diri artinya apa? Ketika Yesus datang ke dunia, dia kosongkan diri. Apa yang dikosongkan? Status kemuliaan sebagai Allah. Maka dia tidak menganggap dirinya sebagai Allah ketika di dunia. Yesus nggak berkata, aku ini Allah loh. Enggak. Dia mengambil sebuah status anak Allah. Mengosongkan diri artinya berhasil menyangkal diri. Sudah tidak ada aku lagi di dalam dirinya. Artinya, aku sudah nggak ada. Ketika aku sudah tidak ada, aman. Engkau tidak akan tersinggung, engkau tidak akan marah walaupun diperlakukan jelek. Karena apa? Akunya sudah hilang. Akunya sudah dimatikan. Jadi ketika ada orang yang menjelekkan kau, tenang saja, yang dijelekkan adalah Yesus, bukan aku. Karena aku milik Yesus. Ketika engkau ditipu, enggak apa-apa, uang yang ditipu kan milik Tuhan. Karena aku milik Tuhan, duitku juga milik Tuhan. Aman. Hati dan pikiran Kristus. Kalau engkau punya hati dan pikiran Kristus, kesatuan itu pasti terwujud. Yang terakhir, prinsip membangun kesatuan tubuh adalah bisa bekerja sama. Kalau itu satu tubuh, pasti bisa bekerja sama. Tapi kalau Anda tidak merasa satu tubuh, bekerja sama itu susah. Seringkali kalau saya ada acara-acara, kan saya ada panitia nih. Saya perhatikan bagaimana kinerja panitia. Kadang-kadang mereka nggak bisa bekerja sama. Nggak bisa bekerja sama karena mereka ada saling maunya. Atau saling melampaui tugasnya. Misalnya dia ada tugas nih, tapi dia campur tugas orang lainnya. Bukan tugas dan wewenang dia. Nah itu yang jadi masalah. Tidak bisa bekerja sama. Sebelum saya kupas subjudul ini, saya ingin kita bersama-sama membaca ayat di bawah ini. Oke? Siap-siap ya, ada satu ayat yang saya ingin Bapak Ibu baca bersama dengan saya. Baik Bapak Ibu yang nonton maupun Bapak Ibu yang melihat di sini. Oke, Bapak Ibu, kita akan lihat Roma. Kalau Anda tidak sempat membuka Alkitab, kalau Anda tidak sempat melihat HP Anda, oke, saya sudah tayangkan di layar. Kita akan baca sama-sama, saya akan berikan komando ya. Kita lihat Roma. Karena satu tubuh banyak anggota itu
dengan fungsi yang berbeda-beda seharusnya bisa bekerja sama. Oke, kita akan baca dari kitab Roma pasal yang ke-12 ayat 4 sampai 8. Siap-siap ya? 1, 2, 3. Roma 12 ayat 4. Sebab sama seperti pada tubuh, satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Ayat 5. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota seorang terhadap yang lain. Ayat 6. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk berbuat baik, kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Ayat 7. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. 8. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pinjaman, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Mengapa saya mengajak Bapak Ibu baca bersama-sama? Anda tahu? Karena saya ingin Bapak Ibu melihat bagaimana seluruh anggota tubuh kita bekerja sama. Karena satu tubuh pasti bisa bekerja sama. Perhatikan kalimat yang saya buat kelap-kelip. Tetapi tidak semua anggota mempunyai tugas yang sama. Tugasnya beda-beda. Fungsinya beda-beda. Tapi harus bisa bekerja sama. Tetapi masing-masing anggota satu terhadap yang lain itu harus bisa bekerja sama. Ketika kita membaca ayat tadi di Roma 12 ayat 4 sampai 8, berapa anggota tubuh yang terlibat? Anda tahu? Coba kita hitung ulang. Berapa anggota tubuhmu yang terlibat ketika membaca ayat tadi? Paling tidak ada 10. Mungkin Anda akan kaget kan? Tadi kita baca, kelihatan spontanitas. Kita baca bersama-sama Roma 12 ayat 4 sampai 8. Tapi tanpa Anda sadari, 10 anggota tubuh Anda ikut terlibat. Apa saja anggota tubuhnya? Kita lihat. Yang pertama, telinga. Ketika saya berkata kepada Anda kan saat ini sedang mendengarkan khotbah saya kan? Ketika Anda mendengar pendeta Nathan berkata, Roma 12 ayat 4 sampai 8 akan kita baca sama-sama. Setelinga langsung mendengar. Nah, setelah telinga mendengar, langsung kemudian dikirim respon otak. Otak yang sudah mendengar, telinga yang sudah mendengar, kemudian memberikan respon ke otak. Kita siap-siap baca Roma 12 ayat 48. Otak memberikan perintah. Hei, tangan, segera buka Alkitab. Nah, bukalah. Waktu buka Alkitab, mungkin Alkitab benar-benar visi Alkitab ataupun buka handphone. Kalau sekarang kan banyak Alkitab kita download di handphone kan programnya. Kemudian ketika tangan bekerja, yang tidak boleh ketinggalan adalah jari. Jari, tangan dan jari sebenarnya beda, tangan dan jari. Jari sudah mulai bergerak mencari kitab. Cari kitab dan pasal dan ayat. Mata. Ketika Anda mencari, nggak mungkin kan Anda meraba-raba. Saya yakin kalau Anda bukan orang buta yang biasa membaca huruf Braille, saya yakin kalau Anda tutup mata, Anda nggak akan mungkin ketemu Roma 12 ayat 48. Mungkin ada cara ilusionis. Ilusionis kan sebuah teknik. Kita ini nggak mungkin melihat dengan mata tertutup. Nggak bisa kira-kira. Mata harus bekerja sama dengan tangan. Kemudian mulut. Nah, setelah ketemu ayatnya Roma 12 ayat 48, mulut mulai membacakan. Makanya saya mengajak Bapak Ibu baca kan. Dan ketika membaca, lidah itu kan terlibat. Karena kalau Anda punya lidah tidak terlibat, Anda nggak bisa ucapkan kata yang dengan benar. Coba kita
Lidah kita matikan. Oke, saya khotbah sedikit. Lidah nggak usah bergerak. Oke, saya nggak kacau balau khotbah saya. Maksud saya, bagaimana Anda mengerti yang saya ucapkan? Coba lidahnya saya matikan. Oke, Anda ngerti ya? Bisa nangkap? Nggak bisa. Lidah itu bekerja. Oke, lalu gigi dan gusi. Ketika kita membaca atau menyebut huruf tertentu, lidah dengan gusi itu harus bekerja sama. Misalnya, ketika kita menyebut huruf T, lidah kalau lurus gimana T? Nggak bisa. T. Nah, lidah kita kan nyangkut di gusi gigi. T. Cacat. Nah, kalau kita lidahnya itu lempeng, cacat. Anda nggak bisa ngomong cacat. Tapi lidah dengan gusi harus bekerja sama. Kemudian hidung. Anda kan harus bernapas. Kemudian suara sengau juga dibutuhkan hidung. Misalnya kalau hidung. Coba tahan napas kita dan ngomong. Saya tidak bisa. Nah, pokoknya hidung itu suara sengau itu agak sulit. Bibir. Ketika kita mengucapkan huruf tertentu, bibir terlibat. Misalnya, yang membutuhkan ketutup mulut. Coba perhatikan ya. A masih nggak butuh bibir. Kalau B, A, E, A, B. Nggak bisa. C, langsung oke. D, E, F, F. Nah, F itu kan bibir sudah gerak. G, H, I, J, K, L, M. Nah, M, coba ada sumber M ketiga bibir Anda terbuka. N. Yang N bisa, M nggak bisa. Jadi, seluruh tubuh, 10 anggota tubuh yang terlibat secara otomatisan bisa bekerja sama, itulah satu tubuh. Bisa bekerja sama. Rasa memiliki semangat satu tubuh akan bekerja sama secara otomatis tanpa diminta, tanpa disuruh karena kepentingan tubuh. Perhatikan satu tubuh dan kepentingan tubuh. Anda makan. Saat Anda makan, untuk apa? Untuk tubuh Anda. Nah, ketika tubuh Anda makan, terpeliharalah seluruh organ anggota tubuh. Makanya Anda nggak bisa mogok salah satu tubuhnya. Kita lihat ketika Anda makan melibatkan apa saja. Pertama, perut. Perut mulai keroncongan. Menyampaikan ke otak, lapar, perlu makan. Setelah itu otak mulai menginstruksikan, hai tubuh, pergi ke dapur, cari makan. Setelah sampai di dapur, kan nggak mungkin Anda bisa ke dapur kalau kaki mogok. Kaki berkata, wah gue capek hari ini banyak jalan. Udahlah kalian yang ke dapur ya, gue ngasuh dulu, nggak mau ke sono. Akhirnya Anda gimana pergi ke dapurnya kalau kaki nggak bergerak? Kaki otomatis bergerak. Cari makanan ke dapur. Sampai di dapur, tangan mulai. Oke, makanan yang sudah tersedia. Kalau ini bicara makanan yang sudah tersedia, kita nggak usah bicara masak. Kalau masak, waduh, berapa anggota tubuh lagi akan terlibat. Kemudian jari-jari mulai bekerja. Tangan dengan jari kan beda. Tangan mengambil makanan, kemudian masukkan ke dalam mulut, kan jari-jari. Kalau Anda hanya punya 2 jari, gimana? Colek makan. Nggak bisa ambil makanan kan? Kemudian mulut terbuka untuk menerima asupan makanan. Kemudian lidah bekerja membolak-balik makanan dan menelan. Kalau lidah nggak bekerja, Anda nggak bisa makan. Mengunyah, gigih, tugasnya kunyah-kunyah. Setelah itu lidah mendorong makanan itu masuk ke dalam mulut, perut. Setelah itu hidung. Ketika Anda makan, biar Tuhan itu menciptakan anugerah luar biasa. Hidung dengan mulut bisa, dua-duanya bisa bernapas. Coba Anda tutup mulut Anda, bisa bernapas. Atau hidung Anda tutup, bisa bernapas. Maka ketika engkau makan, hidungnya ngambek, gua nggak mau batuk. Lalu Anda makan, kunyah. Tidak bisa bernapas, gimana? Kalau Anda sambil kunyah mau bernapas, makanan akan masuk ke dalam paru-paru. Masalah lagi kan?
makanan masuk dalam paru-paru, terjadi infeksi karena nggak bisa keluar, ya sudah. Yang korban tubuh. Bibir terlibat bersama dengan gigi dan gusi waktu mengolah makanan. Coba kalau Anda makan, bibirnya nggak usah tutup. Oke. Atau gigi nggak usah tutup. Kan kacau semuanya. Kemudian usus setelah masuk ke dalam perut, makanan mulai diolah oleh lambung, oleh usus dan sebagainya. Setelah itu, sari-sari makanan mulai dipompahkan oleh darah ke jantung. Oleh jantung ke darah. Sampai tangan Anda pun dapat nutrisi. Sampai, maaf kata, rambut kita pun dapat nutrisi. Kalau enggak, rambut Anda nggak bisa tumbuh panjang. Anda mati. Coba saja tubuh yang mati, rambutnya nggak akan panjang. Tapi kalau Anda masih hidup, ya harus sering ke tukang rambut, potong rambut. Nah, berbagai macam organ tubuh di dalam bekerja sama. Jadi hanya makan saja, kelihatan saudara makan, tapi melibatkan lebih dari 10 anggota tubuh, dan itu bisa bekerja sama. Dan kerja sama hanya untuk satu kepentingan tubuh. Kalau seluruh jemaat itu bisa bekerja, satu tubuh pasti bisa bekerja sama agar jemaat itu, gereja itu bisa bertumbuh besar. Kalau rumah tangga itu satu tubuh pasti bisa bekerja sama. Kalau tidak akan bisa terwujud. Dalam satu tubuh memiliki banyak anggota tubuh dan fungsi berbeda-beda, tapi saling membutuhkan satu dengan yang lain. Makanya Paulus katakan di 1 Korintus 12 ayat 20, memang ada banyak anggota tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah itu yang paling dibutuhkan. Bapak perhatikan, paling lemah tapi paling dibutuhkan. Banyak hal yang mungkin kita tidak sadari. Paling lemah, oke saya ambil 2 contoh nih. Telinga dan hidung. Kita kan telinga kadang-kadang bisa gatal. Telinga juga bisa kotor. Hidung juga sama. Jari. Telinga dan hidung tidak bisa membersihkan diri sendiri dan butuhkan bantuan jari. Telinga tidak perlu komando kepada jari. Jat, tolong nih, gatal. Okay? Ketika telinga Anda gatal, secara otomatis tangan pasti bergerak. Karena yang merasakan gatal bukan hanya di telinga saja, seluruh tubuh kan merasakan. Dan Anda nggak bisa sembarang memakai jari. Ketika telingamu gatal, lalu tangan lagi capek, kemudian jari kaki yang nyolok ke telinga Anda. Gimana nyoloknya? Nggak nyampe, Bapak Ibu. Anda angkat kaki untuk nyolok telinga, nggak nyampe. Kegedean. Oke, mau nggak tangan yang harus bekerja. Dan tangan atau jari tidak bisa sembarang jari. Saya jarang menemukan orang yang korek telinganya pakai ini, jempol. Nggak bisa. Seringkali untuk telinga, biasa 2 jempol ini. 2 jari ini. Kalau nggak jari telunjuk, jari kelingking. Betul nggak? Nah, korek nih. Sama juga hidung. Saya nggak pernah ketemu orang ngorek hidungnya pakai ini. Dimasukkan. Kegedean. Nggak bisa. Biasa apa? Ini dan ini. Nah, kalau ini ya alternatif lah pilihan. Tapi kebanyakan untuk hidung, untuk telinga yang dipakai adalah 2 jari kita ini. Fungsinya berbeda, tapi untuk satu tubuh. Dalam satu tubuh pasti bisa bekerja sama. Secara otomatis tanpa disuruh, tanpa diminta. Kalau engkau merasa gereja ini adalah tubuhmu, engkau akan bisa bekerja sama untuk kepentingan tubuh. Walaupun tubuh ini memiliki anggota tubuh yang fungsi, sifat, karakteristik yang berbeda-beda, tetapi satu kesatuan. Demi apa? Kepentingan tubuh. Kalau semuanya masih memperhatikan kepentingan tubuh, maka aman sudah. Sebagai ilustrasi terakhir, kita belajar satu hal. Suatu ketika, ada seorang insinyur sedang merancang sebuah bangunan tinggi. Dia mau bangun semua bangunan puluhan lantai, menara yang tinggi. Tentu dibutuhkanlah alat-alat bangunan untuk membangun menara yang megah, yang tinggi ini. Apa yang dilakukan? Nah, waktu dia lagi merancang, ternyata alat-alat bangunan itu kemudian mulai sibuk sendiri. Apa mereka lakukan? Maka bersidanglah seluruh alat bangunan ini. Alat-alat ini ada
gergaji, penggaris, ada palu, semuanya. Bersidanglah sekelompok alat bangunan ini. Karena alatnya sidang itu lalu terjadi konflik. Karena apa? Ini kan alat-alat bangunan ini kan masing-masing sendiri-sendiri punya fungsi berbeda, punya karakter berbeda, punya manfaat berbeda kan? Sidang ini awalnya dipimpin oleh si palu. Tapi karena setiap alat bangun ini merasa dia yang paling dibutuhkan, ingin jadi pemimpin. Gua lebih hebat dari lu. Gua lebih sering dipakai oleh tuan, maksudnya insinyur. Tuan kami lebih sering pakai saya. Oh, saya lebih berjasa. Pokoknya berantem sendirilah. Alat-alat bangunan berantem, berisik sekali. Persaingan dan saling menjatuhkan mulai terjadi. Apa saja persaingan di antara mereka? Kita lihat dialog alat-alat bangunan ini. Si palu yang memimpin mulai diserang. Si palu dikatakan, lu berisik tahu nggak? Berisik. Kenapa si palu itu dikatakan berisik? Karena memang yang tukang palu tangtung-tangtung kan si palu. Yang lain itu nggak berisik. Tapi si palu itu tukang berisik. Pukul sini, pukul sana. Dan juga seringkali membuat keributan. Jadi, kalau di dalam gereja banyak palu-palu, percayalah gereja itu pasti ribut. Maka si palu ini, sini dia buat keramaian, sono dia buat keramaian. Ada jemaat palu ini repot sekali. Maka kalau banyak jemaat palu di gereja, masalah. Lalu, setelah si palu nggak mau rugi, dia juga salahkan ketam. Itu sama si ketam juga. Tahu nggak ketam? Ketam ini dianggap tukang bergerak. Tukang bergerak itu artinya nggak bisa diam. Dia pengaruh ini, pengaruh itu. Datang ke kelompok ini, dia pengaruh begini-begini. Ke sana, dia pengaruh. Nggak bisa diam. Gosok sini, gosok sana. Ah, itu si ketam ini. Lalu ketam juga nggak mau kalah. Dia salahkan yang lain juga. Siapa yang disalahkan si ketam? Penggaris. Oke, si penggaris disalahkan. Kenapa si penggaris? Karena tukang ukur. Artinya begini. Merasa paling benar, selalu mencari kesalahan orang. Ini tukang ukur. Dia banding-bandingkan. Oke, dia banding-bandingkan tukang ukur. Si ini lebih pintar dari seono. Si ini lebih banyak talenta dari lu. Ini tukang ukur ini. Dia ukur sini, ukur sana. Dan mengukur diri sendiri. Nah, tukang ukur ini yang masalah ini. Dia akan menjatuhkan yang satu, mengangkat yang lain. Kalau gereja banyak tukang ukur, biasa banyak penjilatnya. Dia akan angkat, kamu yang pantas, kamu yang cocok. Nah, gereja juga sama. Saya tahu ada jemaat penggaris yang suka angkat-angkat pendeta. Pak Nathan ganteng ya. Baju Pak Nathan bagus. Tukang ukur nih, dibanding-bandingkan. Kemudian, si penggaris tidak mau kalah, dia salahkan si pensil. Mencatat. Pensil kan tukang mencatat, menulis angka dan sebagainya, menggaris dan sebagainya kan. Nah, si pensil harus bekerja sama si penggaris kan. Mencatat artinya selalu mengingat ke sana orang-orang. Dulu dia tuh begini. Dulu begitu. Dulu pengurus yang lama lebih bagus dari pengurus yang baru sekarang. Nah, itu jemaat pensil. Saya punya kepengurusan 1 periode itu 3 tahun. Seringkali dibanding mereka, periode yang lalu pengurusnya lebih bagus, lebih rajin. Itu tukang catat tuh. Makanya kalau ada jemaat pensil, repotlah. Selalu dia akan ajak melihat masa yang lalu. Itu jemaat pensil. Lalu, amplas. Setelah pensil disalahkan, dia juga ngomong, si amplas juga gitu. Amplas ini Anda tahu? Penggosok. Tukang gosok. Tukang gosip menyebarkan info yang negatif itu tugasnya amplas. Jadi amplas ini dilicinin, digosok sini, gosok sana. Yang namanya gosip. Semakin gosok, semakin sip. Amplas menjadi licin. Tapi waktu dia amplas kan ada debu-debu yang berterbangan. Jadi kalau si tukang gosip itu berita yang disampaikan itu menyebar kemana-mana. Itu debu-debu gosipnya itu. Wah, itu mengerikan. Makin banyak jemaat amplas di gereja, makin banyak gosip akhirnya yang didengar ke gereja. Bukan mendengar firman Tuhan, tapi dengar gosip. Lalu, amplas nggak mau kalah. Dia salahkan gergaji. Gergaji juga. Apa yang dilakukan? Tukang potong. Artinya, memisahkan dan membuat yang utuh jadi tercerai-berai.
potong sini, potong sana, sehingga kayu, balok, papan yang awalnya utuh dipotong-potong pendek, potong sini, potong sana. Nah, kalau di gereja banyak jemaat gergaji, hati-hatilah. Banyak perpecahan, banyak yang bercerai-berai jemaat itu. Karena dia potong sini, potong sana. Nah, itu repot sekali. Lalu, si gergaji nggak mau kalah. Si bor, dia salahkan bor. Apa tugas bor? Melubangi. Melubangi artinya membuat cacat. Celah di mana-mana. Kayu yang awalnya utuh dibolongin. Jadi bolong bisa lihat, ngintip orang nih. Papan dibolongin sini, bolong sana. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Mereka berantem sendiri, saling menyalahkan dan sebagainya. Tapi ketika mereka saling menyalahkan, ribut nih, rame nih tukang alat-alat bangunan ini. Tiba-tiba tukang bangunan atau insinyur datang. Apa yang dia lakukan? Nah, ketika dia mau membangun, sebentar dia pakai palu, sebentar dia ambil penggaris, sebentar dia pakai gergaji, potong sini, potong sana. Dan hasil kerja dari sang insinyur itu apa? Dan akhirnya sang insinyur bisa membangun sebuah bangunan tinggi. Puluhan lantai. Dari mana? Alat-alat bangunan ini. Karena itu, alat-alat bangunan yang tadi berantem, berisik sendiri. Tapi ketika di tangan sang insinyur bangunan, semuanya bermanfaat. Nggak usah ribut, semuanya gue butuhkan. Hasilnya adalah bangunan tinggi. Kenapa? Hasil kerja sama alat bangunan. Jadi, kalau dalam satu tubuh itu walaupun berbeda-beda, nggak usah berisik. Mari kita bersama-sama. Tidak usah saling menyatakan atau mencari kelemahan-kelemahan. Ketika kita bisa bekerja sama, pasti terbentuk unity. Dan kalau ada unity, muncul kekuatan. Apapun yang mau dilakukan gereja, apapun yang dimelakukan, pasti bisa berhasil. Bapak Ibu saya kasih, sebelum perhatikan gambar animasi ini, sebelum unity. Ini lebah, ini kacau balau nih. Yang satu harap timur, yang satu harap barat. Utara, selatan. Posisinya nggak jelas. Ini sebelum unity. Nah, setelah itu sudah akan diarahkan unity. Dan hasil dari unity itu seperti ini. Kita lihat sesudah unity. Hasilnya apa? Nah, ini dia. Cinta kasih, keteraturan, kekuatan. Kan indah sekali. Lebah ini akhirnya bisa membentuk sebuah simbol kasih. Kalau di dalam gereja ada kasih Kristus, kesatuan itu pasti terwujud. Kesimpulan kita hari ini adalah, kita lihat satu ayat terakhir, Pengkhotbah 4 ayat 9-10. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dari jeripaya mereka. Karena kalau yang mereka jatuh, yang seorang mengangkat untuk temannya, tetapi wahai orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Perhatikan kata why. Why itu artinya celaka. Celakalah orang yang jatuh yang tidak ada yang mengangkatnya. Manfaat persatuan. Saling menolong, saling menguatkan, saling memperhatikan. Karena kita satu tubuh. Anda tidak bisa berkata, saya tidak membutuhkan orang lain. Anda tidak bisa hidup sendiri. Anda makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, maka kita perlu unity. Karena itu harapan saya, gereja bisa menjadi unity. Inilah sesi yang ketiga dari khotbah mini seri Unity. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau menyertai memimpin kami. Sehingga hari ini kami sudah belajar tentang unity. Sesi yang terakhir dari mini seri 3 seri tersebut. Semoga seluruh jemaat yang sudah mendengarkan tentang unity, akhirnya mereka bisa menjadi unity. Sama seperti Engkau berharap seluruh muridmu, seluruh umatmu menjadi satu. Demikian pula harapan hamba-Mu Tuhan. Supaya setiap keluarga bisa unity. Setiap jemaat bisa unity di dalam satu komunitas gereja GCC. Itulah harapan kami agar muncul kekuatan. Terima kasih Tuhan. Demikian doa permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan sebuah lagu penutup, Rumah Doa. Ketika komunitas terbangun, rumah Tuhan, rumah doa akan menjadi rumah doa segala bangsa. Tuhan Yesus berkati, sampai bertemu di lain kesempatan.